Habib itu dari 6 bulan yang lalu. Alhamdulillah kami sangat merindukan beliau Habib, merindukan antum, Masya Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa menatap antum, bisa bersama imam besar kita Dr. Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab LCMA. Alhamdulillah sudah ada depan kita. Dan ini sebelum kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kita, sedikit akan disampaikan. Saya menjawab, ada orang yang bertanya kepada saya, kenapa sih harus Habib yang ceramah? Ada yang bertanya seperti itu. Mungkin sedikit saya akan menjawab. Mumpung ada guru kita di sini, kalau mungkin salah jawaban saya mohon diluruskan. Kalau benar ya alhamdulillah. Kalau tidak salah, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddah fil qurba." Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "la as'alukum alaihi ajra illal mawaddah fil qurba." Aku tidak meminta upah apapun menyampaikan syariat agama Islam ini, terkecuali hanya satu, mawadah fil qurba, cintai keluargaku, kata Rasul. Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ini supaya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai dzurriyyat Rasul. Lagi ingin mendengar siraman rohani dari Habibana, guru kita yang sudah hadir dalam kesempatan ini. Maka oleh sebab itu kita persilahkan kepada guru kita, fa ilahi falyatafaddal masbura. Takbir! 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 Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar, alhamdulillahil ghaffar sattar, wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جناته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para alim ulama, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan selalu kita doakan semoga segenap para kiai, para alim ulama, para guru kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah.
memberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya dan diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus salam penghormatan ini kita sampaikan kepada keluarga besar dari guru kita, orang tua kita yang telah meninggalkan kita 14 tahun yang lalu, sahibul haul almarhum wal maghfurulah Kiai Haji Matinuddin Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala an yataghashshahu birahmati wal maghfirah wa an yataqabbala minhu jami'a salihati wa tajawaz anhu jami'a sayyiati wa an yaj'alahu min ahlil khair wa yajma'ahu ma'a jami'i ahlil khair wa yab'athahu fi sumrati ahlil khair wa an yunsila alayhi fi qabrihi kulla khair wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga segenap keluarga besar almarhum, baik saudara, anak, cucu, menantu, semuanya senantiasa dilimpahkan rahmat dan barakah. Begitu juga seluruh para santrinya, para alumni pondok pesantren Nurul Huda. Semoga pesantren ini dijadikan oleh Allah sebagai ma'hadan thayyiban, ma'hadan sholihan, ma'hadan mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya tidak lupa salam penghormatan ini kita sampaikan untuk segenap umara beserta para tokoh dan sesepuh masyarakat setempat. Begitu juga untuk seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mauidhah demi mauidhah sudah sama kita dengarkan dari para kiai kita. Nasihat demi nasihat sudah sama kita dapat. Mudah-mudahan para kiai yang telah memberikan tausiahnya untuk kita senantiasa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala inayahnya, dan semoga mereka senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dunia hingga akhirat. Dan selanjutnya secara khusus juga saya sampaikan salam penuh rasa mahabbah dan kecintaan kepada rekan-rekan, kawan-kawan seperjuangan saya, segenap pengurus daripada Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam Provinsi Banten, teristimewanya untuk Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam Kabupaten Pandeglang, dan lebih istimewa lagi untuk Imam FPI Banten, yaitu akhina Al-Fadil Al-Muhtaram Al-Mukarram Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani hafizahullah ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada segenap pengurus yang lainnya dan seluruh laskar. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Semoga Anda tidak meninggalkan tempat ini pulang ke rumah kecuali Allah ampuni segala dosa dan kesalahan. Allah sembuhkan segala penyakit dan penderitaan. Allah mudahkan segala kesulitannya, dan Allah berikan keberkahan dalam rizkinya, kemanfaatan dalam ilmunya, keharmonisan dalam rumah tangganya, kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, barusan sudah sama kita dengarkan bagaimana satu tausiah yang singkat, padat, ringkas, jelas yang disampaikan oleh Buya Kiai Haji Qurtubi Jailani, di mana beliau dengan begitu semangat mendorong kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar
agar kita terhindar daripada segala musibah dan bala bencana, insya Allah. Karena itu saya tertarik pada kesempatan malam hari ini, saya ingin mengajak semua yang hadir di sini untuk sama-sama mengkaji, mengamati, mengambil pelajaran dari segala musibah yang menimpa kita punya negeri. Kita tahu di tahun 2014 ini, saudara, ternyata musibah yang menimpa kita punya negeri semakin hari semakin dahsyat. Kebakaran demi kebakaran, dari mulai kebakaran di tengah kota sampai kebakaran di tengah hutan, longsor demi longsor, gempa bumi demi gempa bumi. Belum lagi, saudara, adanya gunung meletus, banjir di mana-mana. Dan musibah ini berjalan begitu panjang. Banyak orang yang menjadi korban, baik korban nyawa maupun korban luka, korban harta benda. Ini semua kita wajib mengambil pelajaran. Nah, karena itu, saudara, kalau kita bicara tentang musibah, musibah itu dari bahasa Arab, asaba yusibu, musibah. Musibah itu artinya kullu amrin makruhin, segala sesuatu yang menimpa kita, yang kita tidak suka, yang kita tidak senang, yang membuat kita menjadi tidak tenang dan tidak nyaman, itu disebut musibah. Apakah musibah itu berbentuk penyakit, atau kelelahan, atau pening, pusing, atau duka, atau kesedihan, atau kesusahan, sampai tertusuk sebuah duri pun sekedar rasanya seperti digigit semut, itu juga disebut musibah. Berarti apa yang kita lihat daripada bencana kebakaran, kebanjiran, saudara, dan lain sebagainya, itu semua disebut musibah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi musibah ialah apa saja kejadian yang menimpa kita, yang kita menjadi tidak tenang, tidak nyaman, yang kita tidak suka, terkena daripada kejadian tersebut, itu disebut musibah. Kecurian itu musibah, dicaci maki orang itu musibah, dianiaya juga musibah, saudara. Nah, saudara, dalam ajaran Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musibah itu terbagi menjadi 3 macam, saudara. Terbagi berapa? Yang pertama, sebagai mihnah, sebagai imtihan. Musibah sebagai ujian dan cobaan, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, musibah sebagai indar, sebagai tahdzir, sebagai peringatan. Dan yang ketiga, musibah sebagai adab, sebagai siksa, sebagai kemurkaan Allah, kemarahan Allah, laknat dari Allah. Itulah 3 jenis musibah yang kita mesti kenali, saudara, supaya kita tidak salah menerjemahkannya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membedakan mana musibah yang ujian, mana musibah yang peringatan, mana musibah yang siksa sebagai tanda kemarahan dan kemurkaan Allah? Jawabnya, tergantung orang yang terkena musibah, saudara. Maksudnya, yang pertama, jika suatu musibah menimpa orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, selalu menjalankan kewajiban, selalu meninggalkan segala kemungkaran,
Allah, senantiasa mencari ridha Allah, dia jalankan segala perintah Allah dan dia tinggalkan segala larangannya. Al-mu'minut taqi, orang mukmin yang bertakwa. Kalau orang semacam ini mendapatkan musibah dari Allah, maka musibah tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah ujian. Untuk apa mereka diuji? Liraf'i darajatihim indallah, untuk diangkat derajat mereka, kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara, jangan ada yang berpikir, oh kalau orang sudah beriman, bertakwa, dekat kepada Allah, enggak kena musibah. Tunggu dulu saudara. Justru siapa mereka yang beriman, bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan uji saudara. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan, ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan amanah, kami beriman, kemudian mereka tidak diuji? Tidak saudara. Siapa yang menyatakan beriman kepada Allah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mimpi kalau kita beriman, bertakwa, terus Allah enggak uji, terus musibah enggak terjadi. Enggak begitu saudara. Oleh karenanya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, saudara, inna asaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-awliya thumma al-ulama thumma al-amthal fal-amthal. Masya Allah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya, yang paling berat cobaannya, pertama al-anbiya, para nabi. Kedua al-awliya, para wali Allah saudara. Dan yang ketiga al-ulama, para ulama yang istiqamah di jalan Allah. Dan yang berikutnya adalah al-amthal fal-amthal, yang sepertinya dan sepertinya saudara. Makanya Pak, Bu, semua nabi dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya diuji oleh Allah, semuanya dicoba oleh Allah. Tidak ada satupun nabi yang tanpa ujian saudara. Bahkan kita punya Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada hari tanpa ujian. Tidak ada hari tanpa ujian. Tidak ada hari tanpa cobaan. Enggak ada saudara. Begitu beliau mendapatkan risalah, begitu beliau diangkat menjadi nabi, berbagai macam ujian beliau dapatkan. Mulai dari dihina, dicaci maki, diteror, diintimidasi, pengikutnya dianiaya, dibunuh, beliau diperangi, beliau diusir, beliau dikepung mau dibunuh, beliau diperangi sampai akhir hayatnya oleh musuh-musuh Allah. Oleh karena itu saudara, nabi kita adalah nabi yang terberat ujiannya, yang terberat cobaannya, sehingga tidak heran kalau beliau tampil sebagai nabi yang terbaik, kekasih Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau begitu orang yang beriman diuji tidak oleh Allah? Pasti saudara. Tapi yang namanya orang beriman, sebagaimana kata Nabi, ajaban li amril mu'min, ajaib urusan orang yang beriman. Ajaib kata Nabi. Kenapa? Karena semua urusannya serba bagus. Kok bisa begitu? In asabathu sarra syakara wa in asabathu darra sabara. Masya Allah. Sebab orang beriman itu kalau dia dapat kesenangan, dia bersyukur. Kalau dia dapat kesusahan,
dia bersabar. Ajaib, enggak ada yang susah bagi orang yang beriman, saudara. Makanya orang yang beriman bertakwa kepada Allah diuji model bagaimana saja, mereka anggap itu bukan musibah, saudara. Tetap mereka nikmati, mereka bersyukur, mereka bersabar, mereka pasrah kepada Allah. Hidupnya tetap baik, jiwanya tetap tenang, pikirannya tetap tentram. Itulah sebabnya akhirnya mereka makin ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Malam ini kita memperingati Maulid Nabi, manusia yang paling mulia, diuji oleh Allah beliau, saudara. Malam ini kita peringati juga Hol Qutbul Aulia, pemimpinnya para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saudara, pemimpinnya para wali, imamnya para wali. Beliau juga diuji oleh Allah. Malam ini kita juga memperingati haul dari kiai kita, ulama kita, almarhum Kiai Haji Matinuddin Ibrahim. Beliau juga semasa hidupnya diuji oleh Allah, saudara. Di tempat yang Nabi katakan tadi, mulai dari anbiya, aulia, ulama, semuanya pasti diuji oleh Allah. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Betul. Yang kedua, musibah sebagai peringatan. Bagaimana musibah yang menjadi peringatan? Yaitu musibah yang menimpa kaum muslimin, yang dia berbuat baik tapi kadang-kadang lalai berbuat maksiat. Dia sholat, taat, tapi kadang-kadang suka terjerumus juga dalam kemunkaran, saudara. Termasuk orang yang suka gali lubang tutup lubang. Di hari bikin baik, besok bikin dosa. Yang begini banyak gak? Banyak gak? Banyak gak? Orang muslim yang seperti ini, kalau dapat musibah, itu adalah peringatan dari Allah. Loh, kenapa diperingati? Karena Allah masih sayang sama dia. Allah menginginkan taatnya ditingkatkan, maksiatnya stop, kebaikannya ditingkatkan, keburukannya stop. Allah kasih peringatan agar dia sadar, agar dia insaf, agar dia taubat, dia tingkatkan daripada taatnya, stop maksiatnya, tingkatkan kebaikannya, stop keburukannya, saudara. Kalau orang macam ini mendapat musibah, kemudian insaf, kemudian sadar, maka musibahnya akan menjadi penghapus dosanya. Itu yang Nabi sabdakan dalam satu hadis sahih, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi? Ma asabal muslima min nasabin wala wasabin. Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah, baik berupa rasa lelah atau berupa suatu penyakit, balah hammin wala adha, atau rasa duka, kesedihan yang mendalam, atau dianiaya, dia menderita hatta syauka yusyakuha, atau tertusuk sebuah duri, illa kecuali ghafarallahu biha min khataya, kecuali Allah ampuni daripada kesalahannya dengan akibat lantaran musibah yang dia dapatkan, saudara. Alhamdulillah. Nikmat tidak jadi orang Islam, nikmat tidak jadi orang Islam. Tertusuk sebuah duri seperti digigit semut, ada dosa yang dihapus. Salat, dia syukur, dia sabar, dia pasrah kepada Allah tanpa mengeluh, dia insaf, dia sadar, dia stop maksiatnya, dia tingkatkan taatnya, niscaya musibahnya akan hapus dia punya dosa. Alhamdulillah.
Makanya dulu Nabi kalau nengokin para sahabat yang sakit dari berbagai macam kalangan, apa doa Nabi? Tahurun insya Allah. Nabi kalau nengokin orang sakit, itu doa Nabi, tahurun insya Allah. Maksudnya apa? Semoga kau disucikan oleh Allah dan kau punya penyakit. Kalau tertusuk sebuah duri seperti digigit semut, ada dosa yang dihapus. Bagaimana penyakit yang lama? Bagaimana penyakit yang menaun? Bagaimana orang yang menderita berkepanjangan akibat penyakitnya? Kalau dia sabar, dia syukur, dia tidak mengeluh, saudara, makin panjang dia punya penyakit, makin lama dia punya penderitaan, makin bersih Allah sucikan dari dosa. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mudah-mudahan yang hadir di sini termasuk golongan yang pertama. Amin. Kalau dapat musibah merupakan ujian. Amin. Sekurang-kurangnya kalau kita bukan golongan pertama, kita termasuk golongan kedua. Diampuni kita punya dosa. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, saudara, musibah sebagai azab, sebagai siksa, sebagai bentuk kemurkaan Allah, kemarahan Allah, laknat dari Allah. Musibah yang mana? Musibah yang menimpa orang-orang yang tidak ada di sisi Allah. Seperti siapa? Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, zalim, mujrim, ahli maksiat, yang tidak mau taat kepada Allah, yang tidak mau sholat, yang tidak mau zakat, yang tidak mau puasa. Setiap hari kerjaannya maksiat, saudara. Dia berzinah, dia tenggak minuman keras, dia berjudi, semua kejahatan dia lakukan. Walaupun dia ngaku orang Islam, saudara. Jadi orang kafir dan ahli maksiat yang tidak mau tobat, kalau mereka mendapat musibah, musibah tersebut adalah azab, siksa dari Allah. Siksa yang Allah dahulukan di dunia, sedangkan siksa akhirat yang menanti, wal adabul akhirati akbar. Adab akhirat lebih besar lagi Allah siapkan, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang lucu, ada preman, ada bajingan, sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, tiap hari judi, mabuk, maksiat. Sekali waktu dapat musibah, ditanya temannya, kau dari mana? Apa dia bilang? Saya lagi diuji nih sama Allah. Lagi diuji muke-muke. Diuji dari mana, saudara? Preman, bajingan, sholat nggak pernah, ibadah nggak pernah, tiap hari maksiat. Ditanya sama temennya, ente kemana aja? Anda lagi diuji nih sama Allah. Ale lu gomengan. Adakah yang begitu? Adakah yang begitu? Mana orangnya? Sombong, ngaku Anda lagi diuji sama Allah, kayak Allah sayang sama dia. Kadal kebun. Adakah yang begitu, Bu? Adakah? Ini dia nih, saudara. Saudara, Nabi saja, para wali saja, saudara, kalau mereka dapat musibah, itu ujian buat mereka, tapi mereka nggak berani ngaku-ngaku diuji Allah, saudara. Saking takutnya, saking tawaduknya, kalau mereka dapat musibah, mereka istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mereka takut, mereka khawatir. Kalau itu adab dari Allah, saudara. Padahal ini Nabi, padahal ini wali, Allah nggak adab, Allah kasih ujian, tetap takut. Ada preman bajingan, sholat nggak pernah, tiap hari maksiat, sombong. Allah lagi ujiannya, jading pasir. Adakah yang begitu? Nggak boleh, saudara. Nah, karena itu saya mau tanya, kira-kira saya sampaikan jelas tidak?
Yakin? Betul? Boleh dites? Saya tes sekarang. Kalau saya jawab bagus jawabannya, ceramah lanjut. Kalau jawabnya salah, ulangin lagi. Nanti ujian salah lagi, ulangin lagi. Biarin aja kayak kaset rusak bolak-balik tuh ceramah. Bu, Bu, siap ditanya? Betul? Anggap ini hari kita kuliah tingkat 1. Ujian lulus naik tingkat 2. Insya Allah. Saya mau tanya musibah ada berapa macam? Yang pertama sebagai ujian, yang kedua sebagai peringatan, yang ketiga sebagai siksa. Saudara, baik, yang menjadi ujian musibah yang menimpa siapa? Orang yang beriman dan bertakwa. Yang menjadi peringatan yang menimpa siapa? Menimpa muslim yang masih suka lalai. Kalau yang ketiga sebagai apa? Adab siksa menimpa siapa? Menimpa orang orang munah, orang mus, orang ate, orang komo, orang riba. Betul? Dan menimpa ahli jawabnya kurang lancar. Nilainya baru 5,5. Kalau 5,5 ada diulang lagi. Diulang. Siap jawab? Siap kompak? Jawab rame-rame. Yang nggak jawab kita doain biar pantatnya bisulan. Ayo semua jawab. Saya mau tanya, musibah ada berapa macam? 2. Yang ketiga, ujian buat siapa? Peringatan buat siapa? Muslim yang lalai. Adab buat siapa? Semuanya. Alhamdulillah semuanya lulus. Sekarang naik tingkat 2. Kalau ada musibah seperti banjir di Jakarta, gunung meletus di Sinabung, longsor di Bogor dan di Cianjur dan seterusnya, kita mau tahu ini ujian, peringatan atau siksa. Kalau bicara orang per orang, kembali kepada rumusan tadi. Kalau banjir tadi menimpa orang yang beriman bertakwa, ujian. Kalau banjir tadi datang menimpa orang muslim yang suka lalai, peringatan. Kalau banjir tadi menghantam orang kafir dan ahli maksiat, siksa. Saudara, jelas tidak? Jelas tidak? Banjirnya memang sama, musibahnya memang sama, jenisnya yang beda, saudara. Yang satu ujian, yang satu peringatan, yang satu siksa. Loh kok musibahnya sama? Karena al-bala ya musibah bencana kalau datang umum. Emang ada banjir nanya mana rumah kiai, mana rumah dongdok? Ada banjir nanya? Ada tidak? Emang ada puting beliung nanya mana rumah ajengan, mana rumah jablay? Nggak ada, saudara. Banjir datang, mau rumah kiai, mau rumah ajengan, mau rumah jablay, mau rumah dongdok, semua kena. Betul? Betul? Sampai bayi yang nggak berdosa ikut kena, saudara. Hati-hati, itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Buya Qurtubi Jailani. Hati-hati, musibah kalau sudah datang nggak peduli, walaupun di dalamnya ada orang yang soleh, saudara. Kalau kemungkaran sudah merajalela, yang baik ikut kena, saudara. Makanya istri Nabi tercinta Sayyidatuna Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi tatkala Nabi memberi kabar. Kata Nabi, sebentar lagi umatku akan terkena aneka ragam musibah. Apa kata Zainab binti Jahsh? Ya Rasulullah, anahku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kita akan ikut binasa sedangkan di tengah kita masih banyak orang yang soleh?
Allah. Kalau kebijakannya sudah merajalela, suara ulama sudah tidak didengar, amar ma'ruf nahi munkar sudah tidak mempan, yang jahat lebih banyak, yang jahat yang menguasai, saudara, maka ketika itu Allah yang akan turun tangan, saudara. Allah kirimkan bencana, Allah hancurkan mereka. Dan kalau sudah balak datang, ya Allah, semua akan kena, saudara. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Maka itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, salah seorang istri Nabi, pernah meriwayatkan bahwa beliau mendengar cerita dari Nabi. Apa cerita Nabi, kata Siti Aisyah? Dulu atau ada satu negeri di zaman Bani Israel, itu di dalam negeri tersebut ada 75.000 orang soleh, saudara. A'maluhum ka'amalil anbiya, amal perbuatan mereka bagaikan amal perbuatan para nabi, saudara. Orang soleh, orang takwa, orang beriman, saudara. Tapi karena mereka tidak mampu mengatasi kemungkaran, mengatasi maksiat, maksiat makin merajalela, ada di mana-mana. Ulama sudah tidak didengar, suara mereka sudah tidak dipatuhi. Akhirnya negeri tersebut dihancurkan oleh Allah, termasuk 75.000 orang yang soleh, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Maka betul yang dikatakan Buya Qurtubi tadi, walaupun banyak ulama, banyak buya, banyak habib, banyak kiai di satu daerah, kalau kemungkaran sampai merajalela, kalau kita kalah dari maksiat, maksiat lebih banyak daripada taat, saudara. Di mana-mana orang bikin kemungkaran secara terang-terangan, secara terbuka, maka aneka ragam bencana dan malapetaka akan datang. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Itu saya ulangi, yang barusan saya cerita itu musibah orang per orang. Orang per orang introspeksi diri. Oh, saya dapat musibah, introspeksi. Saya ini masuk golongan yang mana? Oh, alhamdulillah, saya masuk golongan yang pertama. Oh, berarti ujian. Oh, saya masuk golongan yang kedua, berarti peringatan. Saya harus insaf dan sadar. Oh, saya masuk golongan yang ketiga. Emang saya nggak pernah sholat. Emang saya zina, judi tiap hari. Kalau begitu, ini siksa dari Allah. Untung masih selamat, hidup nggak mati, sehingga masih ada kesempatan untuk bertaubat. Coba begitu didapat musibah, dalam keadaan nasihat, dalam keadaan durhaka kepada Allah, dicabut dia punya nyawa, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang mati su'ul khatimah, masuk neraka jahanam. Bu, siksa neraka yang paling ringan, batu kerikil dari dalam neraka ditaruh di telapak kaki penghuninya, itu isi kepala mendidih, saudara. Itu isi kepala, otaknya pecah, meledak, mendidih. Itu yang paling ringan. Bagaimana yang berat, saudara? Na'udzubillah min dzalik. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Betul. Jangan bikin maksiat kepada Allah. Insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Nah, saudara, sekarang bagian yang kedua. Barusan saya cerita orang per orang, orang per orang. Sekarang saya nggak cerita orang per orang, saya bicara komunitas masyarakat satu negeri, saudara. Satu bangsa, satu negara. Jadi kalau satu negeri dapat musibah, ini ujian atau siksa, ada dalil lain, saudara. Mari kita baca ayatnya.
Allah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Saudara, luar biasa Allah informasikan. Informasi yang singkat, padat, ringkas, jelas, dahsyat. Apa Allah firmankan, saudara? Kata Allah, walau anna ahlal qura, andai kata penduduk perkampungan, daerah-daerah, penduduk negeri-negeri, amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah. Apa kata Allah berjanji? La fatahna alaihim, lamu taukid, niscaya pasti akan kami buka atas penduduk negeri tersebut barakat, aneka ragam keberkahan. Allah tidak mengatakan barakah, tapi Allah menyatakan barakat, macam-macam keberkahan. Minas sama'i wal ard, baik keberkahan yang Allah turunkan dari langit maupun keberkahan yang Allah keluarkan dari perut bumi, saudara. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah janji kalau penduduk satu negeri beriman, bertakwa, pasti Allah buka semua pintu keberkahan, saudara. Berkah alamnya, berkah cuacanya, berkah lautnya, berkah daratnya, berkah gunungnya, berkah lembahnya, berkah hutannya, berkah sawahnya, berkah kebunnya, berkah ekonominya, berkah politiknya, berkah keamanannya, berkah pendidikannya, berkah teknologinya, berkah masyarakatnya, berkah nafkahnya, berkah segalanya. Ini janji Allah. Kuncinya iman dan takwa, saudara. Tapi sayang, sejuta sayang, Allah nyatakan kepada kita, walakin kadzabu, akan tetapi penduduk negeri mendustakan agama Allah, mendustakan hukum Allah, mendustakan ajaran Allah. Lalu apa yang terjadi? Kata Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka niscaya kami siksa mereka dengan apa yang mereka lakukan. Saudara, ini ayat negara tentang siksa dunia, apalagi siksa akhirat, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam satu ayat ada janji, ada ancaman, saudara. Penduduk satu negeri beriman, bertakwa, Allah berkahi. Kalau penduduk satu negeri tidak beriman, tidak bertakwa, saudara, Allah nggak berkahi. Macam-macam bencana, malapetaka, siksa Allah kirim. Maka itu, saudara, kalau satu negeri beriman, bertakwa, ulamanya amanat, umaroknya adil, rakyatnya taat kepada Allah dan Rasulnya, negaranya pasti berkah. Tapi kalau satu negara tidak beriman, tidak bertakwa, ulamanya khianat, umaroknya tidak adil, rakyatnya tidak taat, maka bencana dan malapetaka Allah akan kirim, sebagaimana tadi yang sudah diceritakan oleh Buya Qurtubi Jailani. Sudah hati-hati. Nah, sekarang mari kita lihat Indonesia. Apa nama negara kita? Yang kompak, yang keras, yang tegas. Indonesia. Indonesia, kalau penduduknya beriman, bertakwa, ulamanya amanat, umaroknya adil, rakyatnya taat, ini negeri pasti Allah berkahi, saudara. Ini
yang beriman, ujian. Bagi muslim yang suka lalai, peringatan. Bagi orang kafir atau yang jadi ahli maksiat, adab dan siksa. Itu perorangan. Sekarang kita bicara negara, bukan orang per orang, tapi seluruhnya menjadi satu kesatuan, saudara. Saudara, Indonesia ini negara kaya. Kaya luar biasa. Kekayaan apa yang Indonesia tidak punya? Nikel, tembaga, platinum, timah, saudara. Enggak sampai di situ. Batu bara, nikel, bauksit, minyak. Bahkan Bapak Ibu mesti tahu, saudara, di negara Arab itu Allah kasih cuma minyak bumi, minyak bumi. Saudara, sebagian negara Arab yang dikasih minyak bumi, mereka kaya raya, rakyatnya nggak ada melarat, nggak ada mati kelaparan, cuma minyak bumi. Indonesia semuanya ada, saudara. Semua tambang ada. Soal minyak, Indonesia bukan hanya minyak bumi, minyak langit punya, saudara. Loh, minyak langit yang mana, Habib? Lihat di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, 2/3 pulau itu isinya kebun kelapa sawit. Saya mau tanya, kelapa sawit bisa jadi minyak gak? Bisa gak? Kelapa sawit buahnya dalam bumi apa di atas pohon? Kalau di atas pohon berarti minyak apa? Minyak lendir. Betul? Saya mau tanya, Arab punya gak? Arab punya gak? Enggak, saudara. Arab cuma punya minyak bumi kaya raya. Sampai mereka punya rakyat nggak ada yang kelaparan. Berkah Allah kasih. Indonesia kaya raya, minyak bumi, minyak langit punya. Tapi faktanya berapa banyak rakyat Indonesia bagaikan tikus mati kelaparan di lumbung padi, saudara. Betul? Betul. Berarti kekayaan kita tidak berkah. Betul? Betul. Kita kaya tapi tidak berkah. Kenapa tidak berkah? Karena banyak koruptor yang suka menggerogoti uang rakyat. Betul. Banyak tikus-tikus negara. Betul. Ditambah maksiat juga banyak. Betul. Saya tanya, di Indonesia maksiat apa yang nggak ada? Ayo. Maksiat apa yang nggak ada? Maksiat apa yang nggak ada? Komplit. Ayo jawab yang kompak, yang keras, yang tegas semuanya. Indonesia maksiat banyak tidak? Judi yang kompak. Yang nggak jawab jangan-jangan bandar tuh. Ayo jawab yang kompak. Saya mau tanya, di Indonesia maksiat banyak tidak? Judi, miras, narkoba, korupsi, aliran sesat, pornografi, porno aksi, lesbian, homoseks, dablai, dongdut, pelacuran. Itulah Indonesia. Yang semangat dong. Itulah. Saya tanya, kalau maksiatnya udah banyak, musibahnya banyak, wajar tidak? Wajar tidak? Rasain. Jangan nyalain Allah, betul? Tadi kalau di negeri kita banyak musibah, yang salah Allah atau manusia? Allah atau manusia? Allah atau kita? Allah zalim tidak? Allah jahat tidak? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha arif? Siapa maha bijaksana? Siapa yang maha baik? Siapa yang maha lembut? Siapa maha pengasih? Siapa maha penyayang? Takbir. Alhamdulillah. Dapat bencana nyalain Allah. Kutil babi. Besok tamu datang nggak jauh dari blok perempuan. Di situ Lia Edan ditahan. Lagi ngobrol sama tamu, Lia Edan keluar bawa handuk, bawa ember. Tamu saya nanya, "Beb, siapa?" Saya jawab, "Jibril mau ke Jamban." Kacau tidak? Ini dia yang namanya malaikat, saudara. Yang namanya malaikat. Ini malaikat nyatet nih perbuatan kita.
kita ke Jamban nggak mau masuk, betul? Betul. Malaikat tunggu di luar, saudara. Ini ngaku Jibril, iya. Gelo tidak, edan tidak. Orang Cirebon nggak mau kalah. Orang Cirebon. Ada apa di Cirebon, saudara? Ngaku Tuhan. Ditangkap sama polisi. Begitu ditangkap dibawa ke Polres Kota Cirebon. Sampai situ ditanya oleh Kapolres, kenapa kamu mengaku sebagai Tuhan? Dijawab sama dia, habis bagaimana Pak? Yang ngaku Nabi udah kebanyakan. Kacau tidak? Kacau tidak? Itulah Indonesia. Jadi kalau musibahnya banyak, wajar tidak? Wajar tidak? Karena itu kalau nggak mau dapat musibah, kemungkaran macam ini harus kita lawan rame-rame. Betul? Siap lawan maksiat, siap lawan kemungkaran. Takbir. Begitu saudara. Jadi jangan nyalain Allah. Memang di negeri banyak, Mak. Iya. Tuh Jakarta kebanjiran. Kenapa banjir begitu hebat? Udah surut, tadi pagi banjir lagi. Lo kenapa bagaimana nggak banjir? Malam tahun baru kemarin, Gubernur Jakarta sama Wakil Gubernur mengajak masyarakat, saudara, menyerang langit dengan mercon. Langit diserang dengan mercon. Nah, yang punya langit marah, dibalas. Untung dibalas pakai air. Betul? Coba kalau dibalas dengan mercon, apa enggak hancur? Untung pakai air, masih bisa pakai getek kalau banjir. Masya Allah, berarti yang salah siapa? Allah atau manusia? Itu di Jakarta, Allah atau gubernur? Allah atau Jokowi? Allah atau Ahok? Jangan nyalain Allah. Jangan, saudara. Rasain. Udah dinasehatin berkali-kali pakai menantang langit serang sama api. Yang punya langit marah, betul? Diserang lagi pakai apa? Rasain. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Alhamdulillah. Oh, Indonesia 2014 dapat musibah besar banyak. Ya wajar. Karena di akhir tahun 2013 Presiden SBY memberi hadiah kepada rakyat Indonesia Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2013 yang melegalkan minuman keras se-Indonesia. Jadi SBY kita namakan Presiden Miras. Presiden. Kalau presiden sudah bikin begitu, Allah murka, musibah kirim. Wajar tidak? Wajar tidak? Rasain. Bu, mau Banten aman? Mau Banten berkah, Pak? Kuncinya iman dan tak. Jangan tinggal sok. Jangan tinggal puasa Roma. Jangan lupakan bayar zakat. Lakukan segala kewajiban. Jangan bikin maksiat. Siap stop maksiat. Siap stop kejahatan. Siap stop dari perjudian, dari pelacuran, dari perzinahan, dari minuman keras, dari narkoba. Takbir. Stop semua maksiat. Insya Allah Banten akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal iman ala mada sholli wa sallim da iman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada biman qad wahada. Enak, nikmat, suka selawat. Betul. Untuk bela Islam FPI siap dicaci. Bela Islam FPI siap dimusuhi. Untuk bela
Islam FPI siap mati, iman Allah mada, sholli wa sallim daiman abada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. FPI sering difitnah tidak? Katanya FPI biang kerusakan, betul? Katanya FPI biang keonaran, betul? Katanya FPI biang kerusuhan, betul? Akhirnya rame-rame minta FPI dibubarkan, betul? 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 FPI sering difitnah tidak? Sering difitnah tidak? Lagi-lagi FPI dituduh biang kerusakan, lagi-lagi FPI dituduh biang keonaran, lagi-lagi FPI dituduh biang kerusuhan. Itulah sebabnya konon FPI harus dibubarkan. Cinta, saking cintanya pabrik minuman keras dibakar. Alhamdulillah. Pemerintah pusing nggak? Pusing nggak? Presiden pusing. Dibubarin hidup lagi, dibubarin hidup lagi, rasain. Akhirnya presiden bikin keputusan. Saudara-saudara, atas nama bangsa Indonesia, FPI dibubarkan apapun singkatannya. Dibubarkan, pengurusnya nggak boleh jadi pengurus organisasi lagi. Nggak boleh bikin organisasi, nggak boleh. Marah presiden. Kawan jangan. Kita mesti taat sama pemerintah. Ikut bubar. Lalu bagaimana? Begitu dibubarkan nggak boleh bikin organisasi lagi. Kita umumkan se-Indonesia bahwa seluruh pengurus FPI dan seluruh aktivis serta laskarnya mulai hari ini organisasi kita bubarkan secara total. Kartu buang, jaket belakang, nggak boleh berorganisasi. Tapi seluruh anggota FPI dari Sabang sampai Merauke harus menjadi masyarakat. Jadi kalau besok ada sarang minuman keras, bakar atas nama masyarakat. Betul? Sarang pelacuran, bakar atas nama masyarakat. Ada sarang narkoba, bakar atas nama polisi. Nanya saya, Habib Rizik ini bagaimana? Anggotanya di mana-mana ngamuk. Oh, itu bukan anggota saya, Pak. FPI udah bubar. Ya, tapi ini orang-orang nggak bisa, itu masyarakat. Saya bukan pemimpinnya, betul? Ya, tapi saya akan tanggung jawab, Habib. Ya, RT RW. Betul? Karena ini masyarakat, tangkap lurahnya. Setuju? Setuju? Polisi pusing. Ya, saya kalau ditanya, saya nggak tahu. Habib ini tapi yang ngamuk kemarin itu anggota FPI kemarin. Sekarang udah nggak ada, Bapak nggak dengar pengumuman presiden? Udah nggak ada, udah bubar. Tak kurang tegas, FPI atau miras? Nah, cakep tuh. Kata Haul Qutbul Aulia, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sekaligus peringatan daripada haul yang ke-14, yaitu almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Matinuddin Ibrahim. FPI atau judi, FPI atau miras, FPI atau narkoba, FPI atau pornografi, FPI atau porno aksi, FPI atau pelacuran, FPI atau homoseks, FPI atau lesbi,
Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya